Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mulyaningsih Kartili. Kali ini kita akan membahas tentang sengketa lingkungan hidup dan bagaimana penyelesaian. Nah, pertama-tama sengketa lingkungan hidup dapat dirumuskan dalam arti luas dan juga arti sempit. Dalam pengertian luas, sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara kepentingan kedua belah pihak atau lebih yang timbul sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya. Pemanfaatan sumber daya alam di samping memberikan manfaat kepada sekelompok orang juga menimbulkan kerugian kepada kelompok lain atau setidaknya meletakkan resiko kerugian pada kelompok lain. Seringkali manfaat dari suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dilihat secara makro. Sementara risiko atau dampak negatif dari kegiatan itu dirasakan hanya sekelompok kecil orang. Sengketa lingkungan hidup atau yang biasa dikenal dengan environmental disputes sebenarnya tidak terbatas pada sengketa-sengketa yang timbul karena peristiwa pencemaran atau perusakan lingkungan, juga meliputi sengketa yang terjadi karena adanya rencana kebijakan pemerintah dalam bidang pemanfaatan dan peruntukan lahan, seperti pemanfaatan hasil hutan, penebangan pohon, rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik, rencana pembangunan waduk, rencana pembangunan saluran udara bertegangan tinggi, dan lain sebagainya. Pengertian sengketa lingkungan mencakup konteks yang relatif luas. Akan tetapi, Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1997 menganut perumusan sengketa lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup itu sendiri dirumuskan dalam pasal 1/25 sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Jadi fokusnya masih pada kegiatan, belum mencakup pada kebijakan atau program pemerintah yang berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan hidup. Nah, dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup itu sendiri, pengertian sengketa lingkungan dirumuskan dalam pasal 1/9 yang berbunyi perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Akibat dari rumusan sempit pengertian sengketa lingkungan hidup, maka pokok bahasan terbatas pada masalah ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Dilihat dari pihak yang terlibat, sengketa-sengketa lingkungan tidak selalu berupa pertikaian antara anggota-anggota masyarakat di satu pihak dengan pengusaha atau industri dari pihak lain, tetapi juga pertikaian antara anggota-anggota masyarakat di satu pihak dengan pengusaha dan aparat pemerintah. Gejala seperti ini dapat dilihat dari pengalaman negara-negara yang telah maju seperti Amerika Serikat. Pemerintah kadang-kadang terlibat dalam sengketa kedudukan sebagai tergugat karena perannya sebagai pihak yang memberi izin atas kegiatan yang menimbulkan dampak negatif. Jenis sengketa lingkungan hidup yang pertama dapat dikatakan bercorak perdata murni, sedangkan jenis yang kedua bercorak administratif. Sekian dulu dari saya, jangan lupa di-subscribe agar kalian mendapatkan informasi update-update dari video saya. Tetap semangat belajar, jadi berguna bagi nusa dan bangsa.